Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh alim ulama. Niki radi kumantun niki lenggah wonten mriki. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebenarnya ibu bapak saya cuma ketiban sampur, istilah orang Jawa, tadi mengantarkan dan juga menyambut Panglima untuk hadir di sini. Karena alhamdulillah beberapa waktu yang lalu di Jakarta Ustadz Sukirno dan juga putra beliau Habib sempat bertemu dan kita istilahnya beraudiensi dengan Panglima dan beliau menyanggupi untuk hadir tanggal 30 pagi hari ini. Sempat tanggal 23 tapi kemudian diundur dan alhamdulillah sudah terlaksana tanggal 30 pagi hari ini. Jadi saya cuma dereke saja tadi sebenarnya. Ini tiba-tiba diminta untuk di sini dan sekedap mawon nggih. Insyaallah nanti kalau yang lengkap dan komplit bisa waktu tersendiri. Tetapi saya hanya ingin mempertegas saja Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi yang disampaikan Panglima, yang disampaikan Prof. Dr. Zainal tadi, dan juga dari MUI Wonogiri nggih, Bapak nggih. Saya kira semangatnya sama bahwa umat Islam Indonesia, menawi istilahipun saking Pak Amin menika UII, umat Islam Indonesia, nggih, sanes universitas nanging umat Islam Indonesia itu kita harus selalu ingat untuk mempererat ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita. Apalagi Ibu Bapak sekarang ini mungkin terasa sekali, mungkin orangnya atau yang menskenario mungkin tidak terlihat, ya. Mau menunjuk hidung juga mungkin tidak bisa, tapi terasa sekali bahwa kita sebagai umat sekarang mungkin sedang dalam masa yang genting-gentingnya, ya, karena ada tangan-tangan entah siapa, ya, yang namanya siluman nggih mboten ketok nggih. Itu yang rasanya senang sekali untuk melihat persaudaraan di antara umat Islam Indonesia ini terpecah-pecah, ya. Jadi bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, ya. Sehingga karena kita punya perasaan yang sama insya Allah, karena iman kita, takwa kita, maka Ibu Bapak forum semacam ini dengan mengundang berbagai macam narasumber termasuk alhamdulillah Panglima Gatot Nurmantio pada pagi hari ini, itu insya Allah dalam rangka memperteguh ukhuwah kita ini. Karena Ibu Bapak kita melihat, mengalami, tidak hanya sekarang, mungkin juga dulu, sejak zaman revolusi, selalu ada tangan-tangan yang berusaha untuk memecah belah umat. Dan kita harus terus waspada. Terakhir Ibu Bapak, di DPR sekarang ini, Bu Bapak, sekarang sedang membaca, mencermati kemana arah Perpu Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah menganggap ada sebuah hal yang dianggap kegentingan, ya, atau kedaruratan, itu memang secara ketatanegaraan boleh mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu, ya. Jadi perpu itu Ibu Bapak dikeluarkan secara sepihak, memang wewenangnya pemerintah,
dan otomatis sudah berlaku kalau sudah ditandatangan presiden. Ya. Tapi kalau mau berlaku menjadi undang-undang, ya, maka harus disahkan oleh parlemen, oleh DPR. Nah, saya nyuwun Bapak Ibu nanti kalau panjenengan sempat dan mohon bisa disempatkan buka Google, ya, terus diketik Perpu Ormas, ngoten, ya, nomor 2 2017, ya. Nanti di-download isinya, sekarang sudah gampang, ya. Saya kata ibu-ibu nggih, Google nggih. Nah, biasanya Facebookan nggih, nek Google nggih langkung gampang. Itu nanti dilihat isi demi isi, pasal demi pasalnya. Kalau beritanya memang banyak sekali, walaupun sebagian besar berita memang tidak setuju. Tapi supaya kita juga lebih paham, lebih menguasai Ibu Bapak ayat per ayatnya, pasal per pasalnya, itu tentu kita juga harus tahu langsung. Karena sekarang zamannya informasi gampang, kita bisa buka bareng-bareng. Nah, di beberapa ayat atau pasal di situ, terus terang, kalau perpunya tidak dirubah, itu memang agak gawat bagi keberadaan ormas, terutama yang sekarang ini selalu disasar adalah ormas-ormas Islam. Nggih, mboten? Ya, itu. Di situ ada pasal yang dinyatakan secara tertulis, barang siapa yang, ini singkat cerita redaksinya, nggih, itu diduga terlibat dengan organisasi yang dilarang itu, dibubarkan itu, maka seluruh anggotanya yang terkait langsung maupun tidak langsung itu juga bisa dikenai hukuman, ya, pidana. Ya. Jadi misalnya ini dianggap terlarang, nggih, nggih mboten nek niki, nggih. Cuma misalnya saja. Itu yang hadir termasuk keluarganya, mungkin juga yang tidak langsung temannya, itu bisa dianggap bagian dari yang terlarang itu. Nah, ini Bu, Bapak sepihak dari pemerintah. Jadi perpu itu kalau sudah di tangan presiden itu otomatis berlaku. Nah, kalau ini dibiarkan saja Ibu Bapak, tentu ini malah justru akan membuat kegaduhan yang semakin panjang dan membuat persaudaraan di antara kita ini, Ibu Bapak, ukhuwah Islamiyah kita ini mungkin nanti juga akan rawan untuk dibuat konflik horizontal, konflik antar kelompok sosial, kelompok elemen umat ini, seperti halnya tadi Panglima tadi, kalau di Timur Tengah sesama yang takbir itu justru perang saudara. Naudzubillahi min dzalik. Jadi Ibu Bapak, kagem hal-hal engkang urgent, engkang mendasar fundamental, apalagi kaitanipun kalih bab umat, maka kita memilih, kita harus tegas, bukan soal menang kalah, tapi soal benar salah yang harus kita ini berpihak. Jadi ini harus kita cermati bersama-sama Ibu Bapak. Tidak hanya partai politik, tapi juga kita yang tiap Ahad pagi ini ngaji, maupun juga umat lain, kelompok lain itu juga harus mewaspadai ini. Ya. Kalau kita biarkan saja, kita anggap kita terlarut dengan, oh itu karena narasinya narasi yang anti Pancasila, itu suka ngomongnya kalau demo mesti demo pengen bentuk negara lain. Itu lama-lama nanti kita bisa justru memunculkan rasa permusuhan terhadap sesama saudara seiman, seagama, dan kemudian kita lupa, ya, asik hanya dengan persoalan di antara umat kita, kelompok umat, lantas kita lupa dengan bahwa negara kita ini mungkin, ya, sedang dirampok, sedang dirusak, sedang dimaling oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, sehingga kemudian kita akhirnya malah hilang semuanya. Jadi saya cuma nyuwun Ibu Bapak kita semua mewanti-wanti saja di sini, Perpu Ormas ini harus kita awasi bersama-sama dan harus direvisi. Ya. Karena saya kira Ibu Bapak semua ada kegentingan yang lebih mendesak, ya,
yaitu kegentingan ekonomi daripada ngurusi ormas-ormas semacam ini. Hutang kita Ibu Bapak itu menurut banyak berbagai macam sumber data ekonomi itu sudah hampir defisitnya itu melebihi ambang batas yang sesuai konstitusi, hampir melebihi 3%. Ya. Ya. Berarti hutangnya tambah banyak. Kalau hutang tambah banyak, itu berarti kan pendapatan kita kurang. Gitu. Kita punya pendapatan tapi kurang sehingga mau nggak pasti hutang. Orang kalau ngasih hutang itu kira-kira ada maunya mboten? Pasti mau ada maunya. Nggih. Kalau bank ngasih hutang ya maunya baliknya lebih banyak lagi karena konsepnya riba. Tapi kalau negara meminjami hutang tidak cuma profitnya, tapi mesti mau yang lain-lain. Istilah Solo nipun menika, there is no such thing as free lunch. Istilah Solo niku. Tidak ada makan siang gratis. Mesti eneng sing bayari, mesti eneng sing duwe karep. Termasuk kalau kita ini hutang ke luar negeri, ke Cina, ke yang lain, pasti ada maunya. Nggak bisa cuma hibah atau sedekah, itu nggak ada antar negara kok terus sedekah itu. Nah ini yang perlu diwaspadai, ini yang lebih genting, ini yang lebih memaksa. Dan sudah banyak proyeksi ekonomi tahun depan itu keadaan bisa jadi makin sulit karena banyak ribuan triliun itu jatuh tempo dan harus dibayar. Kalau dengan tetangga nopo konco dewe, istilah Yogjone jape mete nggih. Nah, itu mungkin kalau utang ya bisa nego-nego nggih. Pun dicicil sik nopo mundur meleh tahun ngajeng itu mbok menawi saged. Tapi kalau sudah urusan dengan negara, dengan IMF, dengan organisasi internasional pemberi kredit, itu tentu urusannya tidak sesederhana itu. Nah, pramila Ibu Bapak, hal-hal ingkang mekaten menika kedah kita sareng-sareng awasi, cermati. Kalau ormas ini insya Allah kita ini dari dulu ya kelompok antar umat Islam ini sudah berhasil memerdekakan NKRI. Pasti otomatis tanpa diminta, tanpa harus dipaksa dengan undang-undang saja, insya Allah nurani kita, jahitan kita ini insya Allah pasti akan menjaga NKRI. Gimana? Pasti niku. Sudah panggilan itu Ibu Bapak. Tapi kalau soal ekonomi, soal keadilan, soal pemerataan, menawi boten dipun cermati kalih pemerintah, seolah-olah rakyat sudah senang, nanti kita khawatir tahu-tahu malah jeblok. Nah kalau sudah jeblok, naudzubillahi min dzalik, nanti akan susah ditangani. Terus mekaten Ibu Bapak ingkang saged kula aturaken Ustaz, nggih pangapunten niki wau ndredeg nek kok terus mboten niki. Nek mboten terus wedine kula malah kepanjangan nggih. Terus pindah malih matur nuwun sanget kesempatanipun agem dalem, saya selalu berdoa semoga jihad ahad pagi maupun pengajian-pengajian rutin Majelis Tafsir Al-Qur'an baik di pusat, di cabang maupun perwakilan tambah makmur, tambah berkah dan luas manfaatnya untuk perjuangan umat dan juga untuk bangsa Indonesia. Matur nuwun sanget kirang langkungipun dalem yono pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.